Tidak ada the two of cups, so there is no deep feeling, deep emotion here antara orang yang sedang kamu fokuskan ini dengan pasangan sahnya. Tapi ketika ada masuk orang yang ditanggung jawabi, mereka itu jadi bisa ngerasakan sense of belonging yang sangat kuat sekali, atau keharusan untuk bersyukur atau berbahagia atas apa yang mereka miliki saat ini. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading dia dan pasangannya untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Agustus 2024 ya guys. Oke. Kamu sedang kepo guys dengan seseorang dan pasangannya ya. Artinya orang yang sedang kamu kepoin ini sudah punya pasangan sah dan kamu pengen tahu keadaan mereka berdua seperti apa saat ini. Aku memfasilitasi itu untuk kamu guys. Tenang aja, santai. Oke. Kenapa sih kamu kepo orang dengan pasangannya? Emang kamu kurang kerjaan banget ya? Kalau misalnya kamu kurang kerjaan banget tuh di halaman gue masih banyak rumput yang mau dipotong, tolong dong. Cucian masih banyak, tolong dong. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga ada readingannya ya, tentu saja ada yang menonton ya nggak sih? Oke. Jadi kita akan segera lihat seperti apa dia, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, dengan pasangan sahnya di bulan Agustus ini. Apa yang terjadi pada mereka? Mudah-mudahan nanti hasil readingan ini bisa memuaskan kekepoan kamu terhadap mereka berdua, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Itu akan berupa gambaran tentang mereka yang bisa kamu ketahui di bulan Agustus. Dan kemudian nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang seperti apa harusnya kamu bersikap terhadap mereka, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oh ya guys, aku mau bilang aku lagi batuk sama pilek. Jadi nanti di tengah-tengah readingan mungkin aku kadang-kadang gini gitu kayak narik ingus, nggak apa-apa ya guys. Atau kadang-kadang aku akan itu namanya batuk guys. Batuk Pak Eko masuk Pak. Jadi mohon dimaklumkan, oke? Dan ada suaraku akan lebih pelan guys, karena kalau aku main-main intonasi itu biasanya kan gatal tenggorokanku ya, oke. Kita langsung mulai saja. Mana kartu klarifikasi? Oh ini. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo, kalau pandai berarti kata kalau pandai Archangel, kalau pandai Holy Spirit, kamu bisa reading this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dia dan pasangannya untuk bulan Agustus 2024. Informasi yang perlu diketahui oleh yang menonton video ini mengenai orang yang difokuskan dengan pasangan sahnya. Terima kasih. Ini yang terjadi pada mereka saat ini guys. Oke, traveling lightly, simplify. Oh, ada yang walking away sendiri nih ya guys. Ada tong sampah dan kemudian ada yang bergerak. Yang ini maskuli. Kuku gua kotor banget. nanti potong kuku, sembunyiin dulu. Ini seperti ada seorang laki-laki, kemudian dia udah di luar rumah ini guys. Biasanya kan tong sampah ada di depan rumah ya. Dan ini tong sampah dibuang guys, ada yang dibuang. Habis dia buang, dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Rumah tersebut sudah tidak terlihat lagi. Dan kartu captionnya adalah simplify your life. Berarti tujuan dia pergi adalah untuk mensimpelkan dirinya. Dan dia tidak membawa apapun guys, hanya sebuah gitar aku lihat di sini. Mungkin dia pengamen, orang yang sedang kamu fokuskan ini, atau pasangan yang sedang kamu fokuskan ini orang pengamen ya, pasangan C. Orang yang kamu fokuskan, pasangannya adalah seorang pengamen, atau yang kamu fokuskan memang seorang pengamen. Kenapa sih harus pengamen? Seniman gitu maksudnya, oke? Dia suka musik mungkin, suka main gitar. Kalau kamu nonton sosial medianya atau lihat sosial medianya, dia tuh sering main gitar. Nah tuh guys, batuk pertama.
Kalian dapat 100.000 kalau aku batuk. Silakan diklaim, ada vouchernya di bawah. Eh, it's like somebody is walking away, kayak walking out, keluar dari rumah di sini. Pasti senang deh kamu ya nggak sih? WJ. Oke, mari kita lihat ya kartunya seperti apa. Halo. Jangan-jangan dia keluar dari rumah mau menuju ke rumahmu, guys. Kalau benar itu kata kau pandar kan, dan kamu sudah menunggu di situ dengan bertaburan kelopak bunga mawar apaan sih? Wine C, dan kemudian jacuzzi, keren tuh. Dia dan pasangannya di bulan Agustus 2024. Terima kasih. Iya, Devil. Berarti toxic ya, toxic relationship yang sedang dia jalani bersama dengan pasangan sahnya saat ini. Kemungkinan besar mereka sering berantem, guys. Biasanya kalau Devil datang ini ada berantem, controlling, posesif, saling tipu juga. Semua yang beracun-beracun lah, guys ya. Itu yang terjadi antara dia dan pasangannya saat ini. Kita lihat dulu. Oke. Dan Nine of Wands ada tanggung jawab di sini, nafkah. Oke, kayak sedang menanggung jawabi sesuatu. Atau kayak dihalangi keluar, dihalangi pergi, tidak boleh pergi because it's related to responsibility. Jadi setiap kali ada yang mau walking away dari atau walking out dari rumah itu kayak dibilang, ingat tanggung jawabmu. Oke. Kemudian kartu The Nine of Cups berarti emotionally detached ya. Ini readingan untuk couple, berarti orang yang kamu fokuskan dengan pasangan sahnya. Ketika Nine of Cups datang artinya itu sing penting hatiku tenang, hatimu mah bodoh amat begitu ya. Oke, High Priestess datang di fokus, diam, pasif, tidak melakukan apapun. Knight of Pentacles planning, ada rencana di sini guys, tapi arahnya keluar dari center of reading. Lihat kuda ini ke arah mana guys? Kalau aku letakkan ke sini, dia kan keluar dari center of readingnya, jadi bukan ke sini arah kuda ini. Maka planning ini tidak ada kaitannya dengan hubungan mereka berdua. Planning ini another plan. Apalagi the Nine of Cups datang miring artinya I don't care emotionally. Berarti plan ini berkaitan dengan keinginan pribadi dan keluar dari relationship. Oke. Eight of Wands. Magician coming. Queen of Wands ada kesombongan yang hakiki di sini. Kemudian juga ada the Seven of Swords, ini kartu manipulasi. King of Swords ini nasihat untuk kamu ya guys. Dan kemudian the Seven of Cups. Lalu ini Ten of Cups, family I think here. Oke. Yang jelas ada informasi yang masuk Death of Wands ke Center of the Reading, dan itu yang membuat Nine of Cups miring saat ini. Ya jadi kayak baru-baru ini mungkin dapat informasi, dapat kabar, dan itu membuat konflik di antara mereka berdua di bulan Agustus ini. Kalian lihat ini tadi guys kartunya, dia tuh nggak bawa apa-apa ya. Jadi kayak modal nekat keluar gitu, kayaknya kemarahan kayak bergegas begitu. Mungkin berantem keluar rumah tapi nggak membawa barang. Jadi peluang terbesar dia balik lagi ke rumah karena ini Ten of Cups, ini kartu rumah guys. Oke, kartu family. Oke. Center. Seven of Swords, kemudian ada the Two of Swords, kemudian the Nine of Pentacles. Menurut dia pasangannya saat ini atau hubungan dia antara dia dengan pasangan sahnya ini manipulatif sekali ya. Banyak tipu-tipunya, banyak rahasianya, dan Nine of Pentacles datang bersama the Nine of Cups dan the Two of Swords itu di persimpangan jalan sebenarnya. Ten of Cups, Nine of Cups itu kayak kadang-kadang mementingkan diri sendiri saja, nggak peduli sama apapun, tapi kadang-kadang ngerasa kayak I need to be in responsibility for this Ten of Cups. Jadi 50% aku rasa kayak mau mencoba untuk bodoh amat, 50% lagi masih teringat dengan kewajiban atau tanggung jawab ya. Oke. Center of Reading. Dan memang aku lihat mereka ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Nine of Wands itu responsibility, nafkah, oke, nggak bisa lepas ya. Kalau ada Six of Cups di sini guys, kemungkinan besar baunya berulang ya. Di sini nanti Six of Cups, Temperance, Ten of Wands ditambah the Five of Wands. Ada Temperance datang, The Sun, ada anak laki-laki aku lihat satu di sini.
atau anak perempuan yang kelelaki-lelakian, atau ada anak idaman tunggal. Ini aku lihat guys, The Sun muncul. Dan itu yang menjadi bahan tanggung jawab, yang membuat mereka berdua ini nggak bisa 100% kan Nine of Cups. Is there love, Ray? No. Tapi ketika together, there is love. Jadi sebenarnya kalau mereka berdua ini, orang yang sedang kamu fokuskan ini dengan pasangan sahnya, hadap-hadapan, no emotion. Tapi ketika sudah hadap-hadapan di bawah satu rumah, di bawah atap yang sama, ada anak di situ, there is emotion. Jadi kayaknya yang membuat mereka ini bertahan adalah anak laki-laki ini tadi. Ini simbol dari anak laki-laki The Sun ya. Untuk kalian yang sering main keridinganku, kalian pasti sudah sering dengar kalau aku bilang The Sun itu anak idaman. Kemungkinan besar anak yang lama dinantikan baru datang, atau bisa jadi anak pertama tunggal, bukan anak pertama, anak yang tunggal, anak tunggal begitu. Dan kemudian jadi kebanggaan semuanya sama kakeknya sama neneknya gitu deh ya. The High Priestess, Five of Cups, ada kekecewaan, Six of Cups. Tapi fokus ya. So, karena Six of Cups cuma satu guys, di kartu klarifikasi, dan dia sudah keluar di awareness, dan awareness itu tidak real, maka yang terjadi, situasi yang terjadi saat ini adalah ketakutan akan peristiwa berulang seperti saat ini terjadi lagi ke depannya. Four of Wands ditambah the Ace of Cups. Jadi kayak once you walking away, walking out from this house, go forever, never come back. Tapi lagi-lagi gak bisa karena the Nine of Wands itu adalah tanggung jawab ya. Dan mereka berdua ini sama-sama mengakui guys, once sudah ada The Sun itu di antara mereka, keadaan berbeda. Jadi mereka itu berdua mungkin bisa diam-diaman, dingin-dinginan, tapi kalau udah datang anaknya begitu, mereka bisa ketawa bersama, bisa liburan bareng, bisa piknik bareng gitu. Dan mungkin itu yang bisa kamu lihat di sosial medianya. Dia ini kok ngaku-ngakunya sama aku, hubungan dia dengan suaminya atau dengan istrinya lagi dingin ya, tapi kok mereka bisa piknik bareng, kok mereka bisa liburan ke Eropa bareng. Itu guys sering terjadi dalam Ten of Cups ya. Tapi kalau untuk the Two of Cups sudah tidak terlihat, tapi the Ten of Cups itu bisa jadi ada sense of belonging yang sangat kuat atau kebahagiaan tersendiri ketika mereka bersama-sama. Kalau misalnya anaknya ada 2, anaknya ada 3 misalnya, contohnya mereka bisa berlima, itu bisa ketawa bersama-sama di foto, ketawa gitu, karena kayak saling melupakan masalah pribadi antara dua dewasa tadi, karena ada anak-anak di dekat mereka. Karena itulah ada dan the Nine of Wands ya, because that's related to responsibility. Jadi nggak boleh menunjukkan perasaan yang sebenarnya karena ada anak-anak. Nah, itulah Nine of Wands ditambah the Ten of Cups ya. Terutama jika terlihat Nine of Cups-nya miring guys. Tapi kalau sudah diam berduaan begitu, itu biasanya diam-diaman, nggak saling peduli. Oke, ada yang merencanakan sesuatu di sini. Knight of Pentacles out of the center of the reading. Apa ini ya yang direncanakan ini? Seven of Pentacles. Oh, pergi guys. Merencanakan untuk pergi. Death of Cups ya. Tapi kayak menunggu. Jadi nanti muncul alasan-alasan. Tunggu anak-anak besar dulu. Tunggu aku bisa bertanggung jawab untuk anak-anakku, bisa jadi begitu guys ya. Contohnya istri ini biasa setelah menikah udah nggak kerja lagi, dan kemudian bingung mau kerja apa, cari penghasilan. Tapi nanti kalau aku udah punya penghasilan, aku udah kerja, ngapain juga gua sama lu cuman ngarapin duit doang, mending gua pergi dan gua bisa biayain diri gua sendiri dan anak-anak misalnya begitu. Kayak ada yang ditunggu dengan sabar, dan planning ini berkaitan dengan walking out forever. Toxic sekali hubungannya ya, dengan munculnya kartu The Devil tadi, itu toxic banget. Oke. Eight of Wands, Seven of Cups. Batu kedua 200.000. The King of Cups ditambah The Death, Magician. Aku nggak suka deh guys lihat Magician datang bersama The Devil. Itu biasanya pakai rekayasa energi, bantuan dukun, pelet-peletan gitu untuk menahan seseorang supaya tidak pergi. Biasanya nanti kita klarifikasi dulu ini ya untuk ngefixinnya seperti apa. Karena dia terlihat di sini The King of Cups bersama The Death. The Eight of Wands, Seven of Wands datang, Seven of Cups datang bersama dengan The Eight of Wands, yang membuat ada orang yang pengen simplify their life ini karena terlalu rempong. Seven of Cups ini everything happens all at once, rempong banget. Gue gak suka yang rempong-rempong. Gue kayak ada yang bilang begitu. Yang bilang begitu adalah dia yang punya planning untuk walking away tadi, tapi tertahan karena harus sabar dulu, sedang tidak mampu, dalam keadaan tidak bisa untuk pergi.
Niat ada, paling tinggi malah, karena ini target guys. Ini yang disebut dengan crowning atau target. Tidak ada yang lebih penting dari di rencana-rencana hidupnya selain ini. Semua kartu planning ini minor arcana itu dibikin manusia selalu fluktuatif, berubah-ubah. Karena bisa jadi dalam keadaan marah orang punya rencana ini, dalam keadaan tenang orang punya rencana ini. Kan biasa begitu ya. Aku kan baca energi orang. Jadi aku tak bilangin sama kamu, karena kan kamu related to this couple. Apapun planning dia, jika itu nanti berkaitan dengan kamu, let's say misalnya dia keluar dari rumah dan masuk ke rumahmu seperti yang aku bilang tadi, ini kemungkinan besar ada perubahan. Karena minor arcana itu gampang banget berubah guys. Satu hari aja bisa berubah. Namanya juga manusia, ya. Oke, ini yang paling penting, the magician. What kind of magician is this? Karena tadi kartu bawahnya sudah devil. The moon guys. Sama ya, itu tentang occultism. Six of Wands, the Page of Wands, magician, ditambah the King of Pentacles. Still there is no restore of feeling, kayak perasaan yang berubah di 6 bulan ke depan ini. Kayak ada orang yang jadi merasa lebih sayang, nggak ada. Tapi kayak ada yang dikendalikan di sini, sehingga the Ten of Cups ini bisa tegak di bottom of the deck. Ada berarti salah seorang, karena the moon itu guys datang bersama the magician itu pun sama seperti devil datang bersama magician, sama-sama tentang rekayasa energi, manifestasi, mantra, pelet begitu. Tapi the moon biasanya lebih ke arah bukan maksud jahat. Bukan maksud jahat the moon biasanya. Tapi kalau the devil datang bersama the magician itu biasanya niatnya jahat ya. Karena ada orang yang kayak menahan seseorang atau merekayasa energi seseorang untuk membalas dendam. Nah itu pasti akan terlihat seperti magician ditambah the devil. Tapi kalau misalnya kayak istri yang menahan supaya suami tidak keluar dan kemudian memakai apapun itu guys bentuk rekayasa energinya, itu biasanya akan terbaca seperti magician datang bersama the moon. Karena kartu feminim ini yang menahan, dia lihat bawa api begitu. Ini simbol okultisme paling kuat sebenarnya di Major Arcana, the moon. Simbol dari psychic ability katanya. Ya, jadi the moon itu selalu istilahnya kemampuan supranatural, oke? Dan ini datang bersama the magician. I think somebody is controlling the other one. Jadi kalaupun pergi kembali, kalaupun pergi kembali, kalaupun keluar rumah pulang, kalaupun keluar rumah pulang, something like that. Dan ini penting untuk kamu nanti, karena tentu saja yang kamu intip ini guys ada kaitannya dengan kamu. Kalau nggak, kamu nggak akan datang ke readingan ini ya. The Ten of Cups masih akan tegak di 6 bulan ke depan. Mereka berdua masih akan tetap bersama. Dan kemudian pemicu Ten of Cups atau kartu bahagia ini adalah the other one. Yang aku lihat yang mereka tanggung jawabi bersama-sama. The Sun muncul, biasanya itu anak. Oke, karena ini general reading, energinya mungkin berbeda-beda untuk masing-masing orang. Bisa jadi aset guys, bisa jadi keluarga, bisa jadi mungkin kayak mau menyenangkan orang lain. The Sun itu the ultimate happiness, kayak menyenangkan keluarga, menyenangkan orang tua, whatever. Tapi yang jelas bukan karena keinginan mereka berdua, tapi kayak ada yang ditahan di sini, tertahan, tidak bisa kemana-mana. Oke, everything about planning untuk walking out forever sampai dengan 6 bulan ke depan tidak terwujud. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang bagaimana cara merespon situasi ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading dia dan pasangannya untuk bulan Agustus 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.